Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang beriman. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menjadi amal jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang bacaan dari surah Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi. Ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa ayat kursi merupakan ayat paling agung di dalam Al-Quran, bahkan melebihi langit dan bumi, sehingga layak sekali untuk kita baca kapan saja, seperti waktu pagi dan sore hari, sebelum kita tidur dan setelah sholat fardu. Namun ternyata ada beberapa keadaan dan waktu yang kita tidak boleh membaca ayat kursi tersebut. Hal ini wajib kita ketahui karena agama kita melarang membaca pada saat-saat tertentu agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan yang disangka mendapat pahala, malah ternyata menimbulkan dosa. Saudaraku yang beriman, berikut ini adalah waktu dan kondisi yang dilarang untuk membaca ayat kursi. Yang pertama adalah saat kita sedang rukuk dan sujud dalam ibadah sholat. Baginda Nabi melarang kita untuk membaca Al-Quran saat kita sedang rukuk dan sujud dalam ibadah sholat. Sedangkan ayat kursi sebagai salah satu ayat dari Al-Quran tentu juga tidak boleh kita baca saat sedang rukuk dan sujud di dalam ibadah sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Ali, beliau berkata, Rasulullah melarangku membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, ketika kita berada di toilet atau kamar mandi. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan menjelaskan bahwa dianjurkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan terpilih. Oleh karena itu, sekelompok ulama menganjurkan membacanya di masjid karena telah memenuhi syarat dalam kebersihan dan merupakan tempat yang mulia. Adapun membaca di kamar mandi, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada pendapat yang memakruhkannya. Para ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak dimakruhkan. Namun, hal itu tetap saja termasuk hal yang terlarang sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita dilarang membaca ayat kursi dalam keadaan mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan hal ini dalam kitab Atib, bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah baca sehingga bisa merusak atau merubah bacaan arti dari Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita dilarang membaca ayat kursi dalam keadaan menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah ketika kita sedang junub, sedang haid dan nifas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Janganlah wanita haid dan orang junub membaca sesuatu dari Al-Quran." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwa para ulama sepakat tentang bolehnya berzikir bagi orang-orang yang sedang menanggung hadas kecil dan besar seperti junub, haid, nifas dengan bentuk zikir berupa bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat dan doa. Akan tetapi membaca Al-Quran haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub, haid dan nifas, kecuali membacanya di dalam hati. Saudaraku yang beriman, itulah beberapa kondisi dilarangnya kita untuk membaca Al-Quran, meskipun itu hanya sebuah ayat misalnya. Maka jika ingin membaca ayat kursi, pilihlah tempat dan waktu yang tepat, sehingga kita tidak terjatuh dalam perbuatan yang menambah dosa. Misalnya waktu pagi dan sore hari setelah sholat fardu, dalam kondisi santai di dalam rumah dan sebelum kita tidur. Karena membaca ayat kursi sebelum tidur merupakan anjuran Rasulullah, sebab dengan membacanya, maka orang yang tertidur akan dijaga oleh Allah dan setan tidak akan mendekatinya hingga subuh.
Selain itu, ayat kursi juga bisa menjadi salah satu sebab seorang muslim masuk surga. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Akhir kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.